Assalamualaikum Sobat Football United. View pertandingan lanjutan Premier League Manchester United akhirnya setelah ada jeda international break ya. Ada beberapa kejadian di sana terkait dengan sepak bola, kualifikasi Euro, persahabatan, laga persahabatan, Alta Bayindir bermain ya kan menghadapi tim nasional Jerman. Lalu juga beberapa pemain Manchester United dikabarkan akan segera kembali dari masa absen cederanya. Ini kabar atau informasi yang mengisi jeda internasional proses dari Sir Jim Ratcliffe yang masih belum final, dikabarkan akan mencapai kesepakatan di jeda internasional tapi ternyata masih belum ya. Tapi itu semua sudah terjadi dan akan diisi lagi ya berita-berita, informasi-informasi terkait dengan pertandingan Liga Inggris karena ya sekarang kembali lagi nih akan bertanding Manchester United menjelang tengah malam hari Ahad waktu Indonesia atau hari Ahad sore hari waktu Eropa. Manchester United situasinya sedang dalam kondisi yang bagus. Di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional berhasil menang ya. Di kemenangan yang menurut gua penting menghadapi Luton. Memang kalau lihat dari skor hanya 1-0, tapi bagaimana semangat juang di pertandingan tersebut karena Luton main sepak bola negatif. Dan untuk mengatasi atau melawan sepak bola negatif harus ada solusi dari sisi teknis, di samping juga kesiapan mental, pantang menyerah, terus berusaha untuk mencari solusi. Dan Manchester United berhasil menurut gua meraih 3 poin, 1-0 clean sheet di kandang sendiri. Nah, menghadapi Everton, ini dia 5 pertandingan dari terakhir ya dari Everton dan juga dari Manchester United di segala kompetisi. Manchester United 1-0 sebelumnya menghadapi Copenhagen ya dengan kontroversial ya. Kalah 4-3, tapi lihat Everton di 4 pertandingan terakhir di segala kompetisi mereka belum terkalahkan. Kekalahan terakhir mereka dapatkan ketika tandang di Anfield menghadapi tuan rumah Liverpool dengan 2-0. Di papan klasemen Manchester United dengan Everton ini berbeda sangat jauh. Manchester United berada di peringkat ke-6 dengan nilai 21, tapi Everton justru saat ini terperosok di zona degradasi di peringkat ke-19 dengan poin 4. Yang menarik adalah selisih gol dari kedua tim ini. Walaupun peringkatnya terbentang jauh, tapi selisih gol mereka mencetak gol dan juga kebobolan ini beda-beda tipis ya. Situasi dari Everton tentu saja menurut gua akan banyak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di jeda internasional. Bagaimana mereka mendapatkan hukuman pengurangan 10 poin ini karena dianggap melanggar financial fair play. Apakah ini akan memberikan pengaruh? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau gue melihat, gue lebih memilih iya. Gue lebih memilih iya karena sekarang mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan oke, ini masih terlalu dini, Everton masih punya peluang untuk survive, untuk selamat. Iya, tapi jangan lupa komponen di klub itu banyak. Pemain squad yang mengisi klub Everton itu juga banyak pemain. Tentu saja mereka punya perspektif ataupun pandangan berbeda-beda terkait dengan situasi ini. Ada yang ayo kita fight menyelamatkan klub ini ya. Ada yang siap-siap cari solusi pindah ke kapal lain ketika nanti kapal yang sedang ditumpanginya ini tenggelam menuju championship. Itu sangat mungkin terjadi. Peran dari Sendais, pelatih manajer dari Everton menurut gue dalam hal ini sangat besar sekali. Dia harus firm dulu nih, posisi dia ada di mana. Apakah dalam posisi yang 100% akan stay di Everton atau dia juga ingin lompat ke kapal yang lain. Ini juga penting. Ketika dia sudah firm 100%, ya diharapkan juga pemain-pemain Everton lainnya akan bersama dirinya. Kalau itu yang terjadi, baru bisa bicara kalau peluang Everton ini masih besar untuk stay di Premier League. Tapi kalau tidak bisa dicapai keutuhan itu, semangat untuk tetap stay secara kolektif, ya kegoyahan sangat mungkin terjadi. Walaupun gue harapkan tidak demikian ya, karena gue suka Everton, klub ini. Gue nilai klub ini dengan ukurannya, tapi memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Mereka juga
sangat enak lah menurut gua secara amatiran untuk diikuti. Tapi ada fakta lainnya juga di Premier League, kalau tim yang mendapat hukuman pengurangan poin semuanya ini berakhir dengan degradasi ke Championship. Walaupun demikian ini kan tidak menjamin kalau Everton juga akan demikian. Nah, balik lagi situasinya di Everton, gue pikir akan ada pengaruh ya di situasi, dan Manchester United gue harapkan harus bisa memanfaatkan nih ya keadaan seperti ini, dan Manchester United punya modal untuk melakukannya. Kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir di Liga Inggris, Manchester United ini yang terbaik. Mereka menduduki peringkat pertama dengan nilai 12, mereka paling efektif ya, tapi yang harus dilihat juga Everton ternyata tidak jauh-jauh nih, mereka ada di peringkat ke-6 iya, tapi dari sisi poin mereka hanya berbeda 2 poin saja. Dan yang menarik, bagaimana selisih gol nih di antara kedua klub tersebut beda-beda tipis. Sama-sama hitungannya minim sih ya, dari sisi mencetak gol dan kebobolan mereka juga kebetulan sama nih di 5 pertandingan selanjutnya. Everton sendiri di pertandingan terakhir mereka ini berhasil memetik 3 poin di kandang Crystal Palace. Ketika itu mereka menang 2-3, dan inilah formasi yang diturunkan oleh Sendais dengan bentuk dengan formasi 4-4-1-1. Dan yang menarik di posisi rata-rata ya, bagaimana pemain Everton ini cukup tinggi dalam naik, terutama pemain tengah tuh. Dan juga kedua back sayap mereka naik cukup tinggi nih, rata-rata ada di lini tengah. Di sini gue mengasumsikan bagaimana mereka banyak terlibat di duel-duel dan juga permainan fisik. Manchester United harus siap. Sementara 2 back dari Everton, Brandwaite dan juga Tarkowski ini lebih disiplin, diinstruksikan demikian dengan tidak terlalu maju ke depan. Yang menarik juga bagaimana posisi dari gelandang sayap menyerang ya. Ini ada di kanan dan juga di kiri, dengan Dominic Calvert-Lewin agak sedikit berada di posisi sebelah kanan dari Everton, berarti ada sedikit di daerah sebelah kiri dari Crystal Palace. Artinya apa? Mungkin juga sisi kiri dari Manchester United nih yang akan menerima ujian dari serangan Everton. Musim lalu Manchester United di Goodison Park berhasil menang ya, menghadapi Everton dengan pertandingan yang menurut gue juga cukup menarik. Manchester United mencetak gol melalui Anthony, tapi ya pertandingan berlangsung ketat sebelum Cristiano Ronaldo ya kan yang mencetak gol kemenangan. Ada peran dari seorang Casemiro di sana. Dan kalau tidak salah Manchester United kebobolan juga ada peran dari Casemiro. Yang menarik ya, Casemiro tidak akan tersedia nih di pertandingan nanti. Berbicara dengan soal formasi ya, Manchester United tidak akan diperkuat oleh Casemiro, tidak akan diperkuat oleh Christian Eriksen, Rasmus Højlund masih tanda tanya. Ini kabar atau informasi yang gue dapatkan terakhir kali ya. Ketika gue bikin video ini masih belum ada konferensi pers secara resmi dari Erik ten Hag. Tapi gue asumsikan ada beberapa pemain yang tidak tersedia untuk hari Ahad menghadapi Everton. Gue perkirakan dan gue harapkan ini dia yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag. Aaron Wan-Bissaka di kanan, Harry Maguire. 2 pemain yang menurut gue dan gue harapkan ya akan menambah kualitas di lini belakang. Harry Maguire by the way memimpin performa kali ya secara individu dari pemain belakang Manchester United, berdua dengan siapa? Johnny Evans. Gue belum melihat Rafael Varane maupun juga Victor Lindelof dalam situasi atau keadaan yang terbaik. Yang menarik, back kiri gue harapkan Luke Shaw sudah bisa dimainkan. Pemain ini perannya penting, gue harapkan dia sudah fit, sudah bisa mengisi pos back kiri sehingga kualitas lini belakang Manchester United baik secara bertahan maupun juga secara menyerang, secara build up bisa lebih baik lagi. Nah, yang menarik adalah bagaimana di sektor pivot. Tidak ada Christian Eriksen, tidak ada Casemiro. Siapa yang akan ditempatkan di sana? Scott McTominay itu nama pertama yang ada di pikiran gue. Pemain ini situasinya sedang sangat positif ya. Seperti musim lalu, di awal-awal musim lalu ketika Casemiro belum bisa tune in dengan permainan Manchester United, Scott McTominay justru yang tampil luar biasa. Kali ini gue harapkan juga akan demikian.
ketika Casemiro absen, Scott McTominay bisa menjadi pemain yang baik juga nih mengisi posisi tersebut. Berduet dengan siapa? Christian Eriksen biasanya yang ada di posisi ini tapi dia cedera. Ya, Sofyan Amrabat, siapa lagi pemain yang didatangkan di penghujung bursa musim panas dengan status pinjaman dari Fiorentina. Ada beberapa informasi yang mengatakan kalau ada banyak keraguan lah ya dalam proses mendatangkan pemain ini, tapi Erik ten Hag memiliki keyakinan. Gue menganggap berita-berita tersebut, menurut gue secara ringan amatiran, hanya berita-berita rumor. Kita lihat lah bagaimana penampilan Sofyan Amrabat di Qatar bersama dengan tim nasional Maroko. Luar biasa. Penampilannya dengan Fiorentina pun juga luar biasa. Penampilannya dengan Manchester United sejauh ini belum luar biasa, tapi bukan buruk juga ya. Jadi menurut gue dia punya potensi, dan kendati pun di beberapa pertandingan terakhir tidak dimainkan oleh Erik ten Hag, gue harapkan dia bisa bermain bagus ketika diturunkan nanti ketika menghadapi Everton. Dan di sektor serangan, Bruno Fernandes kapten di posisi nomor 10. Di sektor sayap kanan, musim lalu Anthony bermain luar biasa, bahkan mencetak 1 gol. Musim ini gue masih belum melihat Anthony ini kembali ke performa paling tidak sama seperti musim lalu. Di sisi lain gue melihat kalau Marcus Rashford ternyata bisa tampil bagus ketika ditempatkan di posisi sayap kanan di beberapa pertandingan terakhir. Dan gue pikir kenapa tidak dilakukan lagi nih, menempatkan seorang Marcus Rashford di kanan, dan ini berarti Alejandro Garnacho yang ada di posisi serang sayap kiri. Lalu pemain depan dengan absennya Rasmus Højlund praktis, kalau gue asumsikan dia masih belum fit ya, praktis ya pilihannya ada pada seorang Anthony Martial. Gue harapkan atmosfer positif yang saat ini berada di Manchester United bisa berlanjut. Bagaimana momentum yang sudah didapatkan menurut gue di 2 pertandingan terakhir Manchester United, termasuk kekalahan ketika menghadapi FC Copenhagen, karena ketika Manchester United masih komplit ya, kontroversial belum terjadi di atas lapangan, Manchester United tampil luar biasa menurut gue. Bahkan mereka tampil istimewa, bisa unggul 2 gol duluan. Dan ini kalau bisa diterapkan di Everton, Manchester United punya peluang yang besar untuk menang. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United, perkiraan formasi, harapan formasi ya, dan juga perkiraan skor bisa drop di kolom komen. Gue harapkan Manchester United bisa menang dengan skor 0-2. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.